Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan apa kira-kira pesan yang akan disampaikan oleh spiritual guidance kamu selama kamu menjalani aktivitas kamu sebulan ini di bulan November. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok ya. Karena bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Ada or paint, you are on the right path, milk and honey option, the fates, carry change, thinker, energy, healing. Mungkin kamu sekarang ngerasa sedih atau kamu merasa tidak ada jalan keluar untuk permasalahan yang kamu sedang hadapi. Kamu sekarang sedang memikirkan bagaimana caranya untuk turun dari atas ini nih. Sebenarnya kalau kamu ada usaha ya kan bisa ya. Tinggal turun aja. Gunakan waktu, tenaga ataupun energi kamu ini kan nggak terlalu tinggi. Cuman dia di sini posisinya menunduk. Kamu mungkin ngerasa posisi ataupun keadaan kamu di lingkungan pekerjaan kamu nggak mudah. Banyak tekanan, banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan yang harus ditangani dengan solusi-solusi kreatif, harus belajar lagi, harus inovatif. Menjadi sosok yang inovatif nggak mudah. Tetapi spiritual guidance kamu berkata, you are on the right path. Keep doing what you're doing because it's working. Nah, kalau pekerjaan kamu yang kamu kerjakan sekarang ini working, dia menghasilkan, artinya kamu berada pada posisi yang udah tepat. Taurus, hanya saja kamu bangkit lah, jangan malas-malasan ya, jangan sedikit-sedikit, aduh lelah, sedikit-sedikit, aduh berat banget. Oke, yang kedua ada milk and honey options. Milk, honey, ini berprotein, manis, ada pelangi lagi, ya kan? Ini sesuatu yang luar biasa manis, luar biasa menyenangkan. Ada kegembiraan di sini nih, di tengah-tengah mangkok ini yang berisi susu dengan honey, ada gajah, anak gajah yang sedang menikmati rendaman yang manis ini, rendaman yang menyejukkan ini ditemani dengan pemandangan pelangi. Ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa menyenangkan. Beberapa di antara kamu memiliki banyak mungkin kesempatan untuk memilih karir seperti apa. Kamu mungkin masih muda ya. Kamu memiliki banyak peluang untuk menjadi apa? Mau kerja di kantoran, mau kamu jadi travel guide, atau kamu pengen bekerja di luar negeri, kamu pengen bekerja BUMN, BMKG misalnya ya, ada banyak pilihan-pilihan itu di sini. Dan setiap kesempatan ini akan berpotensi baik untuk membentuk masa depan kamu yang baik. Ketika kamu ngerasa senang, ada perasaan luar biasa menyenangkan bagi kamu untuk mencari pekerjaan atau mungkin sedang mengerjakan suatu project. Ini adalah pesan spiritual dari dalam diri kamu. Artinya, apa yang ada di hadapan kamu sekarang ini akan memberikan buah yang manis, rasa yang manis. Ada the fate, career change. Ada beberapa di antara kamu mungkin ya udah berganti karir, atau mungkin kamu sedang menatap dari kejauhan, dari ketinggian. Apa kira-kira karir atau pekerjaan yang menjamin masa depanku? Ibaratnya kamu pergi ke atas menara ini ya, di horizon. Dari ketinggian kita akan semakin bisa melihat jelas yang di bawah kita ini.
Ya, terkadang kita juga harus menarik diri sendiri untuk lebih fokus mengenali diri sendiri. Sebenarnya aku mau jadi apa? Sebenarnya cita-citaku apa? Talentaku, kemampuanku di mana? Sehingga talentaku dengan bidang yang kukerjakan itu nanti cocok, matching. Ketika ada kecocokan di sana antara talenta dan juga pekerjaanku, maka aku akan dengan mudah terangkat ke atas. Kebanyakan orang ya kan, kenapa bisa dia stuck di suatu karir, habis itu ganti lagi, stuck ganti lagi, karena dia belum menemukan sesuatu yang pas. Ya, belum cocok dia dengan kemampuannya atau mungkin dengan passionnya. Saya ngerasa di sini kamu sedang mencari mana yang merupakan passionnya kamu, di mana kamu berkembang. Beberapa di antara kamu sudah menemukan passion itu, dan kartu yang kedua ini merupakan cerminan dari beberapa di antara kamu yang udah klop nih dengan pekerjaan yang merupakan passion kamu. Kamu udah ngerasa secure di sana. Ada beberapa di antara kamu mungkin udah jadi pegawai negeri, udah menetap di suatu perusahaan, gajinya lumayan, kamu pun seneng, ada security di sana ya. Tapi ada beberapa di antara kamu juga masih berpikir, apakah memang ini adalah masa depanku di karir ini? Aku akan dealing sampai seterusnya. Kamu masih memantau dari kejauhan. Apa karir yang memungkinkan kamu akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi lagi? Ya nggak masalah ya kan, selagi namanya kita hidup ini adalah petualangan, mencari jati diri, mencari mana yang cocok sama kita. Panggilan kita itu beda-beda satu sama lain ya. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang masak, ada yang driver. Ya, kalau semua kerjanya sama, tidak akan ada kolaborasi saling membantu di bumi ini, gitu ya kan? Oke, ada thinker, energy healing. Beberapa di antara kamu di bulan November ini mungkin kamu akan dealing dengan ada beberapa tantangan atau mungkin persoalan yang kamu hadapi di pekerjaan kamu. Ya, senyaman apapun kamu udah di pekerjaan kamu, walaupun pekerjaan kamu adalah passion kamu udah ngerasa secure, pasti akan ada tantangannya. Dan ketika seseorang menghadapi situasi sulit, dia pasti akan ngerasa tertekan, yang ngerasa sedih atau ngerasa nggak mampu. Di sinilah kamu diingatkan oleh spiritual guidance kamu untuk healing sejenak, bermeditasi. Ya, tarik diri lagi, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau ada keraguan pada diri kamu mengenai karir kamu, apakah karir ini udah bakalan seterusnya kamu di sini terus, mungkin kamu perlu menarik diri sendiri sejenak, silence ya, menyendiri dulu, merenung. Pikirkan apakah benar-benar kamu akan memperpanjang waktu kamu di bidang kamu sekarang, atau kamu akan melirik keluar dari pekerjaan yang sedang kamu pegang sekarang ya. Oke, ada oracle yang ketiga dan saya buka ya. Pesannya ini lebih padat untuk Taurus. Ada cooperation instead. Do the work. Clean the energy food. Windfall abundance. Yeah. Cooperation instead of competition. What's yours is yours, and no one can take it from you. There's no need to compete, as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish everything. Iya, lakukan kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kamu. Kamu dealing dengan partner kerja atau bahkan pasangan hidup kamu yang merupakan teman kamu, bekerja bersama yang suami istri, contohnya di dalam memanage keuangan atau bisnis. Ya, kerjasama yang baik lah. Jalin komunikasi yang baik, pemahaman, pengertian satu sama lain atas kelebihan dan kekurangan di dalam mengelola atau mengerjakan suatu project. Akan ada abundance, keberlimpahan, jika ada kerjasama dan juga pengertian satu sama lain yang baik. Suatu pekerjaan
akan cepat terselesaikan bila dikerjakan bersama-sama dari hati yang baik, yang bersih, ya, bukan bersungut-sungut. Mungkin kamu dealing dengan beberapa partner di sekitar kamu yang sukanya merepet atau sukanya dia tenang aja, yang lain yang kerja. Ambil sisi positifnya. Gak usah dipikirin orangnya semacam gitu. Orang yang suka komplain biasanya adalah orang yang susah untuk berkembang, ya. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, kita lebih banyak berkontribusi di sana, artinya kita lebih banyak mengasah kemampuan kita. Pasti untuk tantangan berikutnya, kalau misalnya ada tugas berikutnya, kita yang lebih handal dengan sendirinya akan ada waktu, ya, atasan atau mungkin sekitar akan memperhatikan kita bahwasanya kita yang lebih handal di teamwork ini. Jadi jangan ada yang ngerasa jadi lebih benar, lebih baik atau suka nge-komplain gitu, ya. Tapi kalau kita komplain karena ada prinsip profesionalisme, itu hal biasa untuk mencapai target yang sempurna atau hasil kerja yang sempurna. Oke, yang kedua, do the work. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Ya, jangan malas-malas, jangan jadi berdiam diri. Sedikit dapat tantangan, agak susah, kerjaan itu dikerjakan, udah langsung menyerah, mengeluh gitu, ya kan. Dan gak cukup kita itu cuman berdoa aja supaya kerjaan berhasil atau supaya dapat pekerjaan yang secure, pekerjaan yang lebih baik. Berdoa terus supaya banyak uang, banyak rezeki, nggak akan datang kalau nggak sambil dilakukan, kalau nggak dikerjakan gitu, ya kan. Kamu harus kerja juga, berdoa, jangan lupa bermeditasi, afirmasi yang positif setiap hari, dan kerja. Itu yang pas. Oke, yang ketiga, clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiently better ideas and a higher vibration which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Yep. Tidak cuman butuh kerja keras saja. Kamu mungkin kerja keras, banting tulang, lembur, begadang, tapi nggak memperhatikan makanan. Atau kamu mungkin ya tetap makan gitu, tapi nutrisi makanannya itu tidak diperhatikan. Tidak memperhatikan kebersihan makanan. Yang penting makan. Tapi mungkin kamu sekarang, tak kenapa saya ngerasa ya, ada beberapa di antara kamu beli makan itu ya tempat-tempat yang murah. Banyak ya tempat-tempat murah itu memang ya murah, enak, tapi kebersihannya nggak menjamin. Tapi banyak juga tempat yang murah, walaupun dia murah tapi bersih. Nah, perlu kebersihan makanan ini diperhatikan juga, ya. Karena makanan yang nggak bersih, banyak bakterinya, bisa buat kita jadi diare, jadi sakit perut, jadi terhalang nanti pekerjaan kita tadi. Udah tadinya semangat mau kerja, terhalang karena sakit perut. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu di bulan ini bakalan dealing dengan situasi itu. Oleh karena itu ya diperhatikan. Oke, windfall of abundance and an increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Ya, bakalan ada ini hujan uang atau kejatuhan uang, atau ini windfall of abundance ini ibaratnya kamu ini jatuh ke tilam atau ketimpa hujan, tapi hujannya ini hujan berkat, ibarat seperti itu, ya. Dan ini akan berdatangan ke kamu dalam bentuk berbagai macam cara. Mungkin beberapa di antaranya nggak akan kamu duga-duga, ya, surprise. Jadi terbuka untuk setiap berkat-berkat yang akan kamu dapatkan. Tapi sembari kamu mendapatkan ini, kamu harus kerja. Jangan sikit-sikit mengeluh atau sikit-sikit duduk, sikit-sikit protes, atau udah pas mengerjakan pekerjaan agak sulit langsung mengeluh gitu, ya, atau langsung udahlah tinggalin aja gitu. Jangan seperti itu gitu, ya. Oke, untuk
Oracle White Animals. Yang terakhir untuk Taurus. Ada tiger, wow, elephant, unicorn, dan juga deer. Di sini tampak simbol api. Ini elemen api, spirit, dan juga bumi. Elemen airnya nggak ada. Jadi ada sedikit hal yang kurang seimbang. Nah, bumi ini kan akan seimbang ketika keempat elemen ini ada di dalamnya. Begitu juga untuk Taurus. Kurangnya elemen udara dan juga air akan mempengaruhi keseimbangan peruntungan energi kamu di bulan November ini. Apa yang perlu kamu perhatikan adalah tiger merupakan simbol pemangsa. Ya, elemennya api lagi. Dan deer simbol dari korban atau mangsa. Kalau kamu nggak jadi pemangsa, kamu bisa menjadi mangsa. Entah kenapa saya nggak ngelihat ini berhubungan dengan kecepatan. Kalau kamu nggak lari 1 menit atau 1 detik lebih cepat dari rusa, maka kamu akan lepas rusa ini. Rusa juga demikian. Kalau kamu nggak lari lebih cepat 1 detik dari tiger, maka kamu akan jadi korban. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan partnership, kerjasama. Dengan siapapun kamu ini kerjasama, yang penting bekerja samalah dengan baik, maka kamu akan terangkat. Ya, kerjasama kadang dari teamwork, ya. Kita kalau menerapkan prinsip kerja teamwork itu dengan profesional, kita tetap aktif atau proaktif. Dengan sendirinya kita akan bersinar. Jadi jangan pikirin nih, iya aku aja yang kerja, dia nggak kerja. Jangan gitu. Apa yang menjadi tujuan utama kamu adalah project selesai. Hasil kerja tim ini berhasil dengan sendirinya ya. Orang-orang di dalam juga akan melihat siapa yang lebih banyak berkontribusi. Kalau memang itu kamu akan terangkat, kamu akan semakin bersinar. Ini yang akan membuat kamu menjadi pemangsa, bukan jadi mangsa. Kalau kamu jalan sendiri nih, sendiri-sendiri, egois misalnya, nggak mau diajak kerja sama, bawaannya marah-marah, suka komplain, aku aja yang kerja terus, nggak usah deh, aku nggak mau kerja, jangan gitu ya. Artinya ini jadi kerja sendiri-sendiri kan, ya jadi mangsa, jadi tersisihkan. Ketika kamu tersisihkan, ya ini ibarat ada kesempatan kamu ini naik ke atas gitu, tapi kudu harus ada kerjasama yang baik. Kamu diharapkan di sini compassionate. Compassionate itu bersemangat atau proaktif di dalam bekerja dengan orang lain, membangun dan juga diri sendiri. Membangun, ada semangat nih untuk membangun diri sendiri dan juga membangun orang lain. Apalagi kalau kamu adalah sosok leader ya. Leader itu kan harus bisa dia membangun orang-orang sekitarnya juga. Ya tujuannya itu adalah tujuan bersama, kesuksesan bersama. Tidak ada prinsip egoisme di sini. Kalau enggak ya sama-sama jatuh dia. Unicorn ini spirit. Sesuatu yang melambangkan kemurnian, kepolosan, kesucian, kebersihan. Jadi di dalam melakukan sesuatu, memberi, berkontribusi, sharing dengan orang-orang, lakukanlah itu dari hati yang tulus. Sama seperti makanan ini nih. Ya, kalau kita makanlah yang bersih ya kan, supaya kita nggak sakit, kita nggak mau meracuni tubuh kita kan, dengan memasukkan bakteri, kotoran, atau makanan-makanan yang busuk, enggak kan. Demikian juga dengan hati, pikiran. Jangan masukin hati dan pikiran kamu dengan spirit-spirit yang gak bersih. Spirit yang gak bersih ini misalnya kecemburuan, ada perasaan berkompetisi, gak mau kalah. Nanti kalau aku yang banyak kerja di teamwork ini, dia terangkat juga, padahal dia gak kerja apa-apa. Jangan gitu. Cukup fokus pada tujuan utama. Dari prinsip bekerja sama ini, apa proyek yang dikerjakan. Kalau untung ya kan kamu dapat untungnya juga. Kalau ada orang nih
partner kamu nggak ada kerja apa-apa, dia dapat untung. Suatu ketika dapat project selanjutnya, bakalan ada saatnya dia akan tersisihkan juga. Jadi ngapain mikirin orang lain, ya kan? Ada elephant. Elephant juga di sini memiliki elemen api, ya. Padahal kita tahu elephant itu seperti legowo, kalem, bukan binatang buas seperti tiger. Tapi ada taring dia yang patah. Itu mungkin yang menjadi cerminan kenapa dia memiliki elemen api. Ada simbol api merah di jidatnya, juga api di belalainya. Dia mungkin sudah banyak mengalami pertarungan. Dia banyak mengalami tantangan, cobaan dengan sesamanya, atau mungkin cobaan dari alam. Tetapi perlu juga kita ketahui kalau kita punya lawan pasti ada kawan, kan gitu ya. Elephant itu suka bekerja bersama-sama, berkumpul bersama, kemana-mana sama, bergerombol mereka kan. Dan dia nggak akan membiarkan salah satu dari anggotanya itu jatuh. Kalau ada yang jatuh, pasti ditungguin, ditolongin sampai selamat. Demikian juga dengan energi kamu, Taurus. Kalau kamu ingin sukses, be compassionate. Jadilah seseorang yang bukan hanya kamu aja yang kembang, tapi kamu juga membangun orang-orang di sekitar kamu. Sosok leader itu seperti itu, ya. Kita nggak akan terangkat ke atas kalau tidak ada orang-orang yang mengangkat kita. Sama seperti the king, ya, king, raja. Raja nggak akan bisa duduk di singgasana kalau nggak ada masyarakatnya. Negara juga nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada masyarakatnya yang ngedukung, kan gitu ya. Jadi kamu nggak akan bersinar kalau tidak ada teamwork kamu. Justru bentuk kompetisi di sini atau teamwork ini adalah kesempatan bagi kamu menunjukkan bahwa kamu bisa bersinar dengan cara yang baik, dengan cara yang profesional, bukan menjatuhkan orang-orang di sekitar. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.